Jika Nah, ada seorang istri yang berselingkuh, Ustadz, sampai memiliki anak, Ustadz, eh, nasabnya jatuhnya kepada suaminya atau tidak, seperti anak haram yang lainnya, Ustadz. Lalu untuk yang kedua, bagaimana hubungan antara eh, anak itu dengan kakak-kakaknya yang lain, Ustadz? Dan kalau misalnya ternyata nanti menikah, Ustadz, apakah walinya itu walinya siapa? Dan jika misalnya suaminya ini meninggal ternyata, Ustadz, nanti kan ada kakak-kakaknya yang lain, apakah kakak-kakaknya itu bisa sebagai wali nikah atau bukan, Ustadz? Seperti itu, Ustadz. Dan apa yang harus dilakukan sang suami terhadap istrinya tersebut jika apa masa masa berselingkuhnya itu bukan sebentar, Ustadz, sudah bertahun-tahun seperti itu, Ustadz. Mohon jawabannya. Ya, terima kasih, Ustadz. Jazakallah khair. wah iya. Ki. Jemaah, yang pertama perempuan itu harus bertobat dengan taubatan nasuha. Bagaimana dia merusak kehidupan rumah tangga. Dia memasukkan anak yang bukan milik suami. Maka kalau pertanyaannya sekedar anak itu gimana? Anak itu al-waladu lil firash. Anak itu ikut yang punya kasur. Ikut suaminya. Selama suaminya tidak menafikan itu anaknya, maka itu anak milik suaminya. Karena lahir di ranjang suaminya, lahir dari istrinya. Hukumnya ya udah anaknya dia. Tapi kalau dia menafikan nanti sang suami baru dia bukan anaknya. Ketika dia bukan anaknya, maka nasabnya ikut emaknya. Kalau dia anak perempuan, maka dia anak perempuan, dia nggak ada walinya kecuali hakim. Ketika suami menafikan, enggak ini bukan anak-anak ini. Kan terjadi kadang keributan, suami enggak, itu bukan anak-anak. Anaknya orang lain, anak nggak mau. Dia bersumpah, dia menafikan itu bukan anaknya, udah berarti bukan anaknya. Tapi apabila suami tidak menafikan, maka dia seperti anaknya. Walaupun di sinilah istri harus bertobat kepada Allah SWT. Kalau tidak dinafikan ya hukumnya hukum anak dia. Seperti yang lainnya dapat warisan, walinya ya bapaknya. Karena dia tidak menafikan itu anak. Sekali lagi jadi kondisinya dua, dinafikan atau tidak oleh bapaknya. Kalau bapaknya menafikan ya sudah jadi anak zina. Dia dinasabkan kepada ibunya. Kemudian yang jadi wali kalau dia anak perempuan nggak bisa kakak-kakaknya. Yang jadi wali siapa? Yang jadi wali adalah hakim. Seperti itu. Adapun kalau dia tidak dinafikan maka hukumnya seperti anak dia. Cuma tadi dia harus benar-benar bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Nabi SAW menyebutkan al-waladu lil firash walil ahiril hajar. Anak itu ikut yang punya ranjang, ikut suaminya ya, dan bagi yang berzina itu batu. Maksudnya dirajam seharusnya dia. Barakallahu fikum. Barakallah fik, Ustaz. Ustadz, Tafadhali Ukti Sarah, kamu masih ada pertanyaan? ya, masih sebentar, masih menyambung. Jika ternyata dilakukan misalnya seperti tes DNA, Ustadz, bahwa terbukti anak itu bukan anak suami itu, jadi Ustadz dia memang anak selingkuhannya, berarti itu boleh dinafikan, berarti dia bukan boleh bernasab, bukan yang pemilik ranjang ya, Ustadz ya? Tadi pokoknya suaminya menafikan apa tidak? Suaminya menafikan apa tidak? Jadi urusan tes DNA ini sampai sekarang wallahu alam tidak bisa menjadi acuan anak itu anaknya dia atau tidak. Tapi apabila suami ini secara hukum syariat, apabila sang suami menafikan ini bukan anak-anak, ya sudah. Walaupun tes DNA-nya mungkin anaknya dia. Tapi dia bersumpah dia bukan anaknya. Momennya seperti itu. Jadi secara hukum agama itu ada namanya mula'ana, di mana seorang suami menafikan hubungan dia dengan anak tersebut. Jadi hukum itu berlaku.
Jadi ketika dinafikan bukan anaknya, ya sudah bukan anaknya. Sehingga hukumnya anak zina, ya seperti anak zina yang biasanya. Itu dong. Nah, Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Barakallahu fiik.